Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan prosa Arab Jahiliyah. Nah, untuk anggota kelompoknya itu ada Hanan Kamilah, Mudrika Hasanah, Rara Dayarum yang alhamdulillah selaku moderator, serta Safa Rizkita Zahrani. Untuk submaterinya itu ada karakteristik prosa jahiliyah, tujuan prosa jahiliyah, macam-macam prosa jahiliyah, dan tokoh-tokoh prosa jahiliyah. Untuk materi yang pertama, sebelum kita lanjut pada submateri yang dilanjutkan tadi, kita akan membahas tentang prosa jahiliyah. Jadi Muhammad Abdul Munim dan Salahuddin Muhammad Abdul Atawab dalam buku Al-Hayah Al-Adabiyah fil Asra'i Al-Jahiliyah wal Sadri Al-Islam mengatakan bahwa prosa tidak terkait dengan wazan dan qafiyah, sedang puisi adalah ungkapan yang berbentuk wazan dan qafiyah. Pada umumnya berdasarkan pada hakikat yang ada dan cenderung kepada pengungkapan yang sebenar-benarnya, sedangkan puisi berdasarkan pada daya khayal, emosi, dan suara hati. Sedangkan menurut Abdul Al-Aziz, prosa adalah ungkapan yang lafaz dan susunannya terpilih, memiliki bentuk ungkapan yang bagus serta dapat mempengaruhi para pendengarnya. Lanjut kepada karakteristik prosa jahiliyah. Jadi karakteristik prosa jahiliyah itu dibagi jadi dua, dari segi makna dan tujuannya. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas dari segi maknanya dahulu. Prosa Arab jahiliyah dari segi makna memiliki karakteristik sebagai berikut. Tidak adanya kepura-puraan atau afektasi, ornamen dan hiperbola, atau pengungkapan yang berlebihan, tetapi prosa itu berjalan sesuai kehidupan masyarakat dan lingkungannya, memiliki kata dan susunan yang bagus, kalimat dan gaya bahasanya ringkas, sedikit menggunakan istiaroh, memiliki kedangkalan pemikiran, dan adanya keserasian hikmah dan masak. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanan. Kepadanya, Ana persilakan. Baik, selanjutnya karakteristik prosa jahiliyah. Sedangkan dari segi tujuannya, prosa Arab jahiliyah mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, seruan kepada balas dendam dan menyulut api peperangan atau seruan perdamaian. Yang kedua, membanggakan diri, berlomba-lomba, percakapan, dan perdukunan. Yang ketiga, deskripsi kehidupan padang pasir dan fenomenanya. Yang keempat, nasihat berbuat baik. Dan yang kelima, menyambut kedatangan penguasa dan sebagainya. Selanjutnya ada tujuan prosa jahiliyah. Prosa pada masa jahiliyah mempunyai tujuan tertentu, diantaranya A. Seruan kepada balas dendam dan menyulut api peperangan seruan perdamaian. B. Membanggakan diri perlombaan percakapan dan perdukunan. C. Deskripsi kehidupan padang pasir dan fenomenanya. D. Nasihat untuk berbuat baik, menjauhi kebiasaan yang buruk. Dan terakhir, menyambut kedatangan penguasa dan lain sebagainya. Macam-macam prosa jahiliyah. Yang pertama ada khutbah. Khutbah adalah perkataan yang memiliki makna dan gaya bahasa yang bagus, sehingga mempengaruhi orang yang mendengarnya. Khutbah juga diartikan sebagai sekumpulan cara yang harus diikuti oleh seorang orator pada saat berpidato di depan orang-orang. Seperti bagaimana cara meninggikan atau merendahkan suara, bagaimana menggunakan bahasa, dan lain-lainnya. Khutbah menyebar luas di kalangan masyarakat jahiliyah karena mereka membutuhkannya di dalam kehidupan. Masih banyak orang-orang yang buta huruf sehingga tradisi lisan lebih dapat diterima daripada tradisi tulisan. Dan khutbah ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk berkumpul seperti pasar atau tempat peperangan. Contoh khutbah, khutbahani, ya ma'syaro bikir, halika ma'zur, khair min najin farona ru lihizir la yanji man lakoda. Langsung artinya aja ya. Maksud dari pidato Hani adalah, mati di medan perang lebih baik daripada lari dari perang. Takut mati dalam perang tidak akan menghasilkan kemenangan. Kesabaranlah yang menghasilkan kemenangan. Kena tusukan di dada lebih baik daripada kena tusukan di punggung. Kena tusukan di dada menunjukkan keberanian, sedangkan tusukan di punggung menunjukkan ketakutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Safa Rizkika.
Afwan sebelumnya. B. Hikmah, yaitu ungkapan pendek yang menggambarkan pengalaman tertentu, biasanya menggambarkan adat istiadat suatu bangsa. Karakteristik hikmah pada masa klasik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kata-katanya ringkas, yang kedua, maknanya jelas, dan yang terakhir, berisi pemikiran yang baik dan mendalam. Contohnya adalah, obat terakhir mengatasi penyakit adalah membakar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Safa Rizkika. Selanjutnya yang C, perumpamaan, yaitu ungkapan pendek yang beredar di masyarakat berisi tentang pikiran yang bijak tentang aspek kehidupan manusia yang berubah-ubah. Biasanya berbentuk kata-kata majas yang cenderung imajinatif dan mudah dihafal. Masal juga didefinisikan sebagai hikmah yang diungkap dengan berbagai macam perumpamaan. Ada masal yang berupa puisi dan ada yang berupa prosa. Tetapi masal dalam bentuk prosa lebih banyak ketimbang masal dalam bentuk puisi. Kita bisa mengetahui masal klasik dengan mengaitkannya dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tersebut. Oleh karena itu, setiap masal memiliki asal-usul cerita tersendiri. D. Wasiat, yaitu nasihat dari seseorang yang ditujukan kepada orang lain yang ia muliakan, seperti anaknya atau saudaranya, agar mereka mau menuruti apa yang dikatakannya. Prosa jenis ini biasanya dilakukan pada saat seseorang akan mati, saat akan berpergian, atau saat akan berpisah. Cerita atau al-qasas, yaitu cerita panjang tentang kejadian-kejadian masa lalu yang diceritakan secara lisan kepada masyarakat yang belum pernah mengalami kejadian semacam itu. Misalnya tentang kejadian-kejadian yang menegangkan, perang atau petualangan. Saja Tuhan, yaitu mantra-mantra dari dukun atau peramal. Mantra-mantra ini banyak terdapat pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya terkait seputar berita-berita gembira tentang diutusnya Nabi, tafsir mimpi, dan ramalan tentang peristiwa-peristiwa gaib. Selanjutnya tokoh-tokoh prosa jahiliyah yang akan dibacakan oleh rekan saya, Mudrika. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di dalam sini juga di dalam masa jahiliyah juga ada tokoh-tokoh seperti Qus Ibnu Sa'idah al-Yadi. Dia adalah seorang khatib dari bahasa Arab yang terkenal dengan masal di dalam balaghah, hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Dia beragama tauhid dan meyakini adanya hari kebangkitan. Juga selalu mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari menyembah berhala dan mengajak untuk menyembah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Dia berkhutbah di majelis-majelis umum dan pada musim pasar dikatakan bahwa dia adalah orang yang pertama berkhutbah dengan integritas dan orang yang pertama pula menggunakan kata amma ba'du di dalam khutbahnya. Masyarakat yang memiliki masalah datang kepada Qus Ibnu Sa'idah ini, dan ia pun mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah dengan argumen yang tepat dan benar. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah mendengar khutbahnya di pasar Ukad sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Nabi pun kagum dengan tutur kata dan pengarahnya yang bagus. Maka beliau memujinya, akan tetapi Qus bin Sa'idah ini wafat sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Qus bin Sa'idah ini adalah penyair yang perkataannya banyak mengandung pengajaran, memiliki pengaruh yang kuat dan jauh dari perkataan terlarang dan sia-sia. Berikutnya ada Akhtam Ibnu Saifi. Nama lengkapnya adalah Akhtam Ibnu Saifi Ibnu Riba Ibnu Al-Haris Al-Tamimi. Akhtam ini merupakan seorang yang bijaksana, hakim yang bersih, mencintai kebaikan dan orang-orang Arab pun tidak menolaknya sebagai hakim bagi mereka.
Ia menjadi delegasi orang Arab ke Kisra dalam rombongan orang-orang yang bijaksana dan berpengetahuan. Terus Aksa merupakan orang yang berperangai lembut. Ia merupakan cendekiawan di masanya yang senantiasa memotivasi orang lain dan membuatnya tenteram. Pola pikirnya adalah pola pikir biasa, bukan pola pikir logis. Ia juga seorang khatib dan yang paling banyak masalahnya, pendapatnya banyak diikuti orang-orang dan argumentasinya juga kuat. Pada masanya, jarang sekali ada seorang khatib yang mampu menandinginya. Ia berumur panjang dan mengetahui bahwa Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah. Ia pun mengumpulkan kaumnya dan menyeru agar beriman kepada Rasulullah SAW, dan ada beberapa riwayat tentang keislamannya. Nah, ini ada perkataan dari Aksam bin Saifi, ulama salaf berkata, yang artinya orang yang berbuat baik tidak akan jatuh, kalaupun jatuh akan menemukan pegangan. Maksudnya adalah orang yang banyak bersedekah tidak akan jatuh, kalaupun jatuh akan menemukan pegangan yang dapat menjadikan selamat. Jadi yang dimaksud dalam tokoh-tokoh di sini adalah bukan masa jahiliyah yang tokoh-tokoh tersebut tidak bertauhid ya, teman-teman. Masa klasik. Dikembalikan ke moderator. Ya, syukran buat teman-teman yang sudah memaparkan presentasi tadi. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Selanjutnya ke kelompok 4, silakan untuk memaparkan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan puisi Mu'allaqat. Anggota kami ada Al-Ghifari, Hanina, Nabilah, dan saya sendiri adalah Zilfa. Untuk pendahuluan akan dibaca oleh teman saya yaitu Nabilah. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pendahuluan, puisi Mu'allaqat. Peradaban Arab memiliki hal yang sangat penting dalam kaitannya mengenalkan dirinya ke kancah internasional. Hal tersebut merupakan teks adiluhung lintas zaman, salah satunya puisi Al-Mu'allaqat. Mu'allaqat sampai pada saat ini umumnya masyarakat Islam sangatlah sedikit sekali yang mengetahui tentang puisi Al-Mu'allaqat. Hanya segelintir saja yang mendengar, yang mengetahui. Itu pun hanya intelektual muslim yang sudah berjabat tangan dengan khazanah kesusastraan Arab, melintasi zona-zona kebudayaan. Apalagi menelitinya secara rinci, sedikit sekali bisa dihitung jari, karena naskah ini amatlah rumit. Munculnya puisi Mu'allaqat. Al-Mu'allaqat atau yang berarti yang digantung adalah puisi-puisi atau syair yang diciptakan oleh penyair terbaik pada masa jahiliyah. Al-Mu'allaqat adalah pencapaian besar bagi para penyair zaman itu dan dapat diserupakan seperti penganugerahan Nobel sastra di zaman sekarang. Disebut Al-Mu'allaqat karena syair-syair terbaik yang terpilih diperintahkan untuk ditulis dengan tinta emas guna digantungkan di dinding Ka'bah. Terdapat 7 penyair yang karyanya termasuk sebagai Al-Mu'allaqat atau yang biasa disebut dengan Al-Mu'allaqat As-Sab'u. Al-Mu'allaqat muncul di sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi.
Puisi Mu'allaqat pada masa Islam. Puisi Al-Mu'allaqat adalah karya sastra terkenal dari zaman Arab pra-Islam. Puisi ini mencerminkan budaya Arab pra-Islam dan sebagian besar diciptakan oleh penyair-penyair terkemuka dari era tersebut. Meskipun setelah munculnya Islam, puisi Al-Mu'allaqat masih ada dalam bentuk lisan dan tertulis, namun ini tidak lagi menghasilkan karya-karya puisi baru. Seiring berjalannya waktu dan penyebaran Islam, sastra Arab mengalami perubahan besar. Kali memuat tema-tema agama, moralitas, dan aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang terkait dengan Islam menjadi yang dominan dalam sastra Arab. Oleh karena itu, puisi Al-Mu'allaqat dan gaya puisi pra-Islam lainnya secara perlahan mulai ditinggalkan dan digantikan oleh sastra Islam yang lebih modern. Walaupun tidak ada puisi Al-Mu'allaqat yang diciptakan pada masa setelah Islam, karya-karya tersebut tetap memiliki posisi penting dalam warisan sastra Arab. Mereka terus diakui, dipelajari, dan dihargai sebagai bagian penting dari sejarah sastra Arab dan warisan budaya Arab secara keseluruhan. Puisi Al-Mu'allaqat tetap menjadi salah satu contoh terbaik dari keindahan bahasa Arab dan keberanian penyair-penyairnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Hanina, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Nabila atas kesempatannya. Selanjutnya ada karakter puisi Mu'allaqat. Yang pertama, gaya bahasa dan keindahan. Al-Mu'allaqat dikenal karena keindahan dan kelenturannya dalam penggunaan bahasa Arab. Penyair-penyairnya menggunakan gaya bahasa yang sangat mengesankan, dengan metafora, perumpamaan, dan perbandingan yang kaya untuk menyampaikan pesan mereka. Yang kedua, komposisi terstruktur. Puisi Al-Mu'allaqat terdiri dari bait-bait yang terstruktur dan seringkali terdiri dari beberapa bait panjang. Bait-bait ini digabungkan secara harmonis untuk menciptakan aliran naratif atau esensi emosional tertentu. Dan yang ketiga, memiliki berbagai tema. Puisi Al-Mu'allaqat mencakup berbagai tema, termasuk cinta, keberanian, perang, kehidupan gurun, dan kehidupan suku nomaden. Mereka seringkali merayakan kehidupan gurun dan gaya hidup kaum Baduy, serta mencerminkan kode kehormatan mereka. Yang keempat, pesan kritis dan kritik sosial. Beberapa puisi dalam Al-Mu'allaqat juga mengandung pesan kritis dan kritik sosial terhadap masyarakat jahiliyah pada masanya, menyoroti masalah seperti ketidakadilan sosial, kebijakan pemerintah, dan ketidaksetaraan. Dan terakhir, pengaruh pada sastra Arab. Al-Mu'allaqat memiliki pengaruh yang signifikan pada perkembangan sastra Arab dan menjadi model bagi banyak penyair Arab selanjutnya. Mereka juga membantu mengembangkan dan memperkaya bahasa Arab klasik. Puisi Al-Mu'allaqat adalah salah satu pencapaian terpenting dalam sejarah sastra Arab pra-Islam dan terus menjadi sumber inspirasi dan pengkajian di seluruh dunia Arab hingga saat ini. Kemudian ada tokoh-tokoh dan penyair puisi Mu'allaqat. Yang pertama ada Imrul Qais. Contoh dari puisi atau syair Imrul Qais ada yang tertampil di layar ya. Banat alaina mawadhi'un nujum maka annama as-sama'u muqtasiyah wa anna fil ardi namshi ka'annana 'ala ramli masya sarudda'i. Kedudukan bintang-bintang tampak jelas bagi kami, seakan-akan langit mengenakan sebuah jubah dan kami berjalan di atas bumi seolah-olah kami berjalan di atas jejak kaki yang hilang di atas pasir. Puisi ini merupakan contoh keterampilan Imrul Qais dalam menggambarkan keindahan alam dan kemampuannya untuk menggunakan imajinasi atau perumpamaan yang hidup untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Yang kedua ada Thorafah bin Abdul Bakri. Sini ada syairnya juga. Artinya, wahai kamu yang menyuguhkan minuman, jika kamu seorang pelayan, maka layanilah aku dan janganlah kamu menghilangkan calon itu dariku. Akulah orang yang mabuk cinta dan aku pun mabuk. Dan akulah yang datang kepada keramaian dan aku datang. Puisi ini merupakan contoh kemampuan Thorafah bin Abdul Bakri dalam mengekspresikan emosi dan keinginannya melalui puisi. Puisi ini merupakan permohonan pada pelayan menyajikan minuman untuknya dan tidak menghilangkannya. Pengulangan frasa akulah satu-satunya menekankan individualitas penyair dalam pengalaman ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gifari. Oke, terima kasih.
Nah, kemudian tokoh-tokoh dalam puisi mu'allaqat yang selanjutnya diantaranya Al-Haris bin Hiliza. Beliau wafat pada tahun 560 Masehi. Beliau salah satu di antara 7 penyair dalam puisi mu'allaqat. Haris merupakan tokoh yang tidak begitu jelas asal-usulnya. Nah, ini contohnya itu Anna Harisu Hilazat al-Amir wal amiruna min baini zorin wal mu'afiruna min baini amir wal hawajir min baini Abdillahi wal harazim. Yang artinya aku adalah Al-Haris bin Hilizah al-Amir. Al-Amir kabilah Amir berasal dari Bani Zahra dan kaum Mu'afir. Dan suku Mu'afir berasal dari Bani Amir dan Hawajir. Dan suku Hawajir berasal dari Bani Abdullah dan Harazim. Bos ini adalah contoh kemampuan Al-Haris bin Hiliza dalam menggunakan gambaran yang jelas untuk menyampaikan pesannya. Puisi ini adalah sebuah qasidah syair yang di dalamnya ia memuji suku dan pencapaian mereka, penggunaan, pengulangan, dan pencacahan menekankan pesan penyair dan membuat lebih berdampak. Next. Oke, kemudian ada Amru bin Kulsum. Beliau wafat pada tahun 570 dan contoh puisinya Alam taro ilal ka'bati kaifatu amal wa ila sofa wal marwah kaifatu zawil wa ila rajli mutayyimi kaifatu jafi wa ila habibi mu'tali kaifatu rawi. Yang artinya, apakah kamu tidak melihat bagaimana Ka'bah diperlakukan dan bagaimana Safa dan Marwah dikunjungi dan bagaimana orang yang sedang jatuh cinta ditolak dan bagaimana kasih yang sakit dirawat. Puisi ini merupakan contoh kemampuan Amir bin Kulsum dalam menggunakan pertanyaan retoris dan citra yang jelas untuk menyampaikan pesannya. Puisi ini merupakan pengingat untuk menghargai kesucian Ka'bah dan ritual haji, dan untuk menunjukkan kekasih sayang kepada mereka yang menderita karena cinta atau sakit. Penggunaan pertanyaan retoris dan pengulangan menekankan pesan penyair dan membuatnya lebih berdampak. Boleh di next. Nah, kemudian ada Zuhair bin Abi Sulma. Di antara contoh dari puisi yang beliau buat ialah amma inta limauti fa innal mauta makrun wa innal mauta la yu'jiru muqtadiya wa in kunta tara mauta fi hayati mauta wa innal mauta laisa bi mautil mutawafiya. Yang artinya, apakah kamu takut akan kematian? Kematian tidak bisa dihindari dan kematian tidak dapat dihindari oleh siapapun. Jika kamu melihat kematian sebagai bentuk kematian dalam kehidupan, maka kematian tidak sama dengan kematian seorang yang telah meninggal. Puisi ini merupakan contoh kemampuan Zuhair bin Abi Sulma dalam menggunakan perangkat retorika untuk menyampaikan pesannya. Puisi ini merupakan pengingat bahwa kematian tidak dapat dihindari dan semua orang akan menghadapi pada akhirnya. Penggunaan pertanyaan retoris dan pengulangan menekankan pesan penyair dan membuatnya lebih berdampak. Boleh di Kemudian ada Antarah bin Sadat. Di antara puisinya ala ya ayyuha rahiluna fi tarqil masafat au kifu wasma'u nada ma'syaril awal fa innahu qad madu wa taraku asarul jamil wa antum tasiru fi dhilli laili mudlim. Wahai orang-orang yang melakukan safar atau perjalanan di jalan yang jauh, berhentilah dan mendengarkanlah seruan orang-orang sebelumnya, karena mereka telah berlalu dan meninggalkan jejak yang indah, dan kamu berjalan dalam bayangan gelap malam. Puisi ini merupakan contoh kemampuan Antarah bin Sadat dalam menggunakan gambaran yang jelas untuk menyampaikan pesannya. Puisi ini merupakan ingat untuk menghargai keindahan hidup dan mengingat mereka yang telah mendahului kita. Penggunaan pertanyaan retoris dan pengulangan menekankan pesan penyair dan membuatnya lebih berdampak. Boleh di next.
Kemudian ada Lubaid bin Rabi'ah yang merupakan penyair terakhir dari puisi mu'allaqat. Di antaranya itu amma in kunta taroni bima qultu mutakabbir faqad alimtu bi anna kibri ya'mal basor wa annal haqqa yartafi'u bil haqqa dauman wa anna kadhiba yanhattu bil kadhibi fawqal kadhiba. Jika engkau mengira bahwa aku sombong karena perkataanku, maka tahuilah bahwa kesombongan itu membutakan mata dan kebenaran selalu muncul bersama kebenaran dan kebohongan selalu dikalahkan oleh kebohongan. Puisi ini contoh kemampuan dari sang penyair dalam menggunakan perangkat retorika untuk menyampaikan pesannya. Puisi ini merupakan pengingat bahwa kesombongan adalah sifat negatif dan kebenaran akan selalu menang atas kebohongan. Penggunaan pertanyaan retoris dan pengulangan menekankan pesan penyair dan membuatnya lebih berdampak. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami akan membuka 3 pertanyaan untuk penanya yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya disilakan dengan cara raise hand. Baik, kepada Aji Muhammad dipersilakan. Iya, makasih, Pak. Ini izin tanya ke kelompok 3 aja ya. Tadi kan di karakteristik prosa jahiliyah itu kan ada karakteristik itu kan memiliki kata dan susunan yang bagus ya, kalimat dan gaya bahasanya juga ringkas. Itu boleh ditampilin nggak atau dikasih contohnya nggak buat karakter prosa jahiliyah itu kayak gimana? Terima kasih. Sebentar, Aji, berarti tadi pertanyaannya tampilkan contoh karakteristik prosa ya? Iya, pokoknya contoh prosanya aja juga nggak apa-apa. Oke, ditampung. Baik, kepada Farah Anjeli dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin tanya juga untuk kelompok 3. Tadi kan di macam-macam prosa itu diantaranya salah satunya ada masal ya atau perumpamaan. Nah, mau tanya untuk tashbih itu kan juga itu ya perumpamaan. Itu masuk ke prosa jahiliyah juga yang ke jenis masal atau itu beda jenis gitu atau kayak gimana? Mungkin itu aja. Syukran. Mohon maaf Anjeli, berarti pertanyaannya tasbih masuk ke jenis prosa jahiliyah yang masal atau tidak, begitu ya? Iya. Oke. Izin bertanya lagi boleh untuk kelompok 4. Boleh, dipersilakan. Oke, syukuran. Kan tadi dijelaskan kalau misalnya mu'allaqat ini syair-syair terbaik yang terpilih untuk ditulis dengan tinta emas dan digantung di dinding Ka'bah. Nah, apakah ada berapa banyak syair yang ditaruh di situ di Ka'bah? Dan apakah itu dari semua tokoh-tokoh yang tadi disebutkan atau hanya beberapa aja? Mungkin itu. Syukran. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Farah Anjeli.
Ya, tadi pertanyaannya ada berapa penyair puisi mu'allaqat dan yang digantung di Ka'bah itu ada berapa? Ya kan ya? Iya. Ya, jadi menurut sumber-sumber yang udah kita cari, untuk penyairan sendiri itu ada ada yang mengatakan itu 7, seperti yang udah ada di dalam PPT itu 7-7-nya itu, ada juga mengatakan 10, tapi 3 lainnya itu kurang valid gitu namanya, karena banyak perbedaan nama-nama dari tiap literaturnya gitu. Jadi yang paling terkenal tuh 7 yang tadi itu. Nah, untuk berapa puisi yang digantungnya itu juga nggak begitu pasti ada berapa. Cuman ya berdiri yang terkenal itu ada 7. Jadi tiap penyair itu punya satu syair yang menjadi puisi mu'allaqat gitu. Karena emang udah terlalu lama, jadi nggak terlalu banyak juga yang bahas dan mungkin udah banyak juga yang hilang puisi-puisinya gitu sejak pas lagi pengumpulannya, mungkin kayak gitu ya. Apakah terjawab, Aranjeli? Oh, oke, syukran Hanina. Ya, syukran. Baik, terima kasih. Apabila tidak ada yang ingin bertanya lagi untuk kelompok 4, maka akan saya cukupkan. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan mendengarkan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf setelah menunggu lama, kami akan menjawab pertanyaan Anjeli terlebih dahulu, yang dimana pertanyaannya adalah, tasbih masuk ke jenis prosa jahiliyah yang massal atau tidak? Jawabannya tidak, karena tasbih itu merupakan salah satu alat retorika yang sering digunakan dalam proses jahiliyah dan juga digunakan dalam sastra Arab Islam. Adapun massal, dia itu lebih ke menggambarkan kalimat-kalimat ringkas yang lahir dari suatu kejadian kemudian menjadi terkenal. Jadi, tasbih itu bukanlah jenis prosa itu sendiri, tetapi alat yang digunakan dalam prosa, baik jahiliyah maupun Islam, untuk menciptakan gambaran atau perbandingan yang lebih hidup. Apakah dapat dipahami, Para Anjeli? Oh, oke, syukran. Dapat dipahami. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan Aji Muhammad tentang tampilkan contoh karakteristik prosa, kami izin menayangkan channel YouTube sebentar ya. Ini nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya kah? Iya, di gue sih nggak ada. Atau di dalam. Yang lain ada suaranya nggak? Enggak juga. Mungkin belum di-share sound. Sebentar.
Baik, jadi kami akan menjawab pertanyaan Aji perihal tampilkan contoh karakteristik prosa. mencintaimu dhaifaka wa sun wajhaka an mas'alati ahadin syai'a fabidzalika yatimmu su'daduk. Bersikap santunlah kepada kaummu, maka mereka akan mencintaimu, dan tawaduklah atau rendah hatilah di hadapan mereka, maka mereka akan meninggikan derajatmu. Buat wajahmu berseri ketika berhadapan dengan mereka, maka mereka akan menaatimu, dan jangan dahulukan apapun di atas kepentingan mereka, maka mereka akan menjadikanmu sebagai pemimpin. Hormati anak kecil mereka, seperti kau hormati orang dewasanya. Maka orang-orang dewasa akan menghormatimu, dan anak-anak kecil itu akan tumbuh besar dengan rasa cinta untukmu. Dermawanlah dengan hartamu, muliakan tetanggamu. Artinya jangan sampai membuat tetanggamu itu menjadi pengemis, peminta-minta. Kalau kamu punya duit, lihat tetanggamu ada yang kesusahan, bantu. Jangan sampai tetanggamu ngemis-ngemis, terhina. Gitu. Muliakan tetanggamu. Tolong orang yang meminta pertolongan kepadamu dan layani dengan baik tamumu. Pelihara wajahmu dari meminta sesuatu kepada seseorang. Dengan itu semua akan sempurna kepemimpinanmu. Baik, Aji, berikut adalah tampilan contoh karakteristik prosa. Apakah terjawab, Aji? Oke, terjawab. Makasih Ran dan kelompok 3. Baik, saya serahkan kepada moderator, yaitu Rara Ardayarun. Ya, alhamdulillah karena pertanyaan dari Farajeli dan juga Aji sudah terjawab. Jadi sekian presentasi dari kelompok 3. Kurangnya mohon maaf. Untuk penjelasannya akan dijelaskan lagi oleh Ustadz Andre di minggu depan. Syukuran dari kelompok 3, Ana kembalikan ke Aji Muhammad. Syukur. Oke, makasih untuk kelompok 3 dan kelompok 4 yang telah memaparkan materinya untuk Kamis di pagi hari ini. Dan untuk penjelasan berikutnya di pekan depan ya teman-teman, penjelasan dari Ustadznya terkait materi-materi yang sudah kita pelajari dari pekan sebelumnya dan di pekan ini juga. Mungkin kelas tarikh adab untuk pagi hari ini dicukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Aji, syukran teman-teman yang lain.